Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel CTF Diary Indonesia. Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh Biko CTF. Bagi yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya, supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun. Seperti biasa, kita akan buka portal Biko CTF kita. Bagi yang belum tahu apa itu Biko CTF, silakan kunjungi website mereka di bikoctf.org, lakukan registrasi, kemudian login. Kita akan sembunyikan tantangan yang telah kita selesaikan. Kita akan kembali bahas dalam kategori binary exploitation. Kita akan coba selesaikan tantangan hijacking. Seperti biasa, kita buka soal dan petunjuknya. Getting root access can allow you to read the flag. Luckily, there is a Python file that you might like to play with. Additional detail will be available after launching your challenge instance. Petunjuknya, check for hidden files. Petunjuk yang kedua, no place like home. Kita akan launch instance-nya. Kita disediakan sebuah remote server yang dapat kita akses menggunakan SSH. Kita akan copy alamat SSH-nya. Kita akan gunakan terminal kita saja. Kita beri parameter main P sebagai portnya. Kita jawab yes. Kemudian kita copy passwordnya. Kita paste di terminal kita. Kita lihat dulu isi home directory di remote server kita. Ada sebuah file bernama .server.py. Dia miliknya root dan tidak memiliki akses tulis untuk user selain root. Jadi akses tulis hanya diizinkan untuk root saja. Sedangkan kita bukan root, kita adalah Biko CTF. Kita akan lihat isinya. Kita gunakan vim.server.py. OS system ping main C1 plus IP. Pada script .server.py ada 3 buah library Python yang di-load, yaitu base64, os, dan socket. Kita akan lihat di mana lokasi flag itu berada. Kita akan keluar dari jendela vim, kita akan gunakan find. Kita tidak tahu tempatnya, kita beri di root-nya. Kemudian kita beri opsi main name flag. Tidak ada yang bisa kita buka karena semuanya permission denied. Kita akan cari di mana library yang digunakan di script server.py itu berada. Kita tahu bahwa ada base64, os, dan socket. Kita akan find di semua lokasi dengan name base64 bintang. Ternyata library base64 itu berada di direktori usr lib python 3.8. Kita akan masuk ke direktori tersebut, cd usr lib python 3.8. Kita ls-la. Kita bisa lihat bahwa library os itu dipanggil di sini, tetapi sayangnya tidak ada akses tulis yang bisa kita gunakan untuk hijacking atau membajak library-nya. Kita lihat untuk base64. Ternyata base64 kita memiliki akses tulis untuk memodifikasi library base64.py. Kita akan modifikasi base64.py supaya kita bisa titipkan perintah os operating system
untuk memanggil beberapa perintah yang dapat kita eksekusi lewat terminal. Kita akan vim base64.py karena kita diberi akses tulis terhadap library ini. Kita akan impor os, kemudian kita akan beri perintah os system. Kita akan gunakan perintah find di semua tempat main name petik untuk kata yang mengandung flag bintang, flag bintang, petik 2, kemudian petik 1 untuk pasangan dari petik 1 yang ada di depan. Kemudian kita jalankan base64.python ini. base64.py. Kita cari di mana flag itu berada. Ternyata semua permission denied. Karena kita tidak memiliki akses untuk masuk ke beberapa direktori yang dimiliki oleh root. Kita akan lihat, apakah kita bisa menggunakan sudo. Sudo adalah sebuah perintah untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh super user. Kita gunakan parameter main-l. Ternyata kita bisa mengakses satu-satunya menggunakan sudo hanya server.py di home directory kita. Kita tidak bisa melakukan eksekusi Python di luar file server.py kita. Baik, kita akan jalankan server.py menggunakan Python 3, menggunakan super user do, Python 3, untuk home picoctf.server.py. Tadi di script server.py ada library yang dipanggil yaitu base64 yang sudah kita modifikasi dengan menambahkan perintah find tadi. Voila, kita tahu lokasi flag.txt ternyata ada di root dengan nama .flag.txt. Dia tersembunyi. Kita akan modifikasi kembali library base64.py dengan memberi perintah get os.system petik get root.flag.txt petik 2 kurung tutup. Kita escape, kemudian write and quit. Kita akan gunakan sudo lagi untuk menjalankan .server.py yang ada di direktori home. Ternyata kita diminta untuk memasukkan password. Kita tidak punya passwordnya. Baik, kita tulis saja 12345. Oke, tidak bisa. Kita akan kembali lihat di sudo main-l. Ternyata untuk menjalankan super user do, mau tidak mau kita harus menggunakan usr bin python 3. Ini akan kita copy supaya kita bisa menjalankan server.py dengan privilege super user. Voila, kita dapatkan flagnya. picoctf Python library hijacking. Kita akan copy flag yang kita temukan. Kita akan paste di tantangan Picogame kita. Kita submit. Amazing, kita telah menyelesaikan tantangan hijacking. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.